I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and Mengejutkan, FIFA jatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia. Jepang sudah terbang ke Jakarta tiba sore ini. Skuad timnas Indonesia berkumpul siap hadapi Jepang. Jangan lupa like, subscribe, komen, menurut kalian konten ini, supaya kalian mendapatkan konten terbaru. Mengejutkan, FIFA jatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia. Jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk sebelum bertanding lawan Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi dua negara kuat tersebut pada 15 dan 19 November 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk langsung dari FIFA. FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk skuad Garuda. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi FIFA pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Sanksi tersebut berlaku untuk 4 laga timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September dan Oktober 2024. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kompetisi pendahuluan untuk Piala Dunia FIFA, tulis laman resmi FIFA. FIFA menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia usai melanggar regulasi. Timnas Indonesia mendapatkan 2 sanksi dari FIFA. Sanksi pertama terjadi pada laga lawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga tersebut, skuad Garuda dianggap melanggar artikel 14 Kode Disiplin FIFA. Timnas Indonesia dianggap terlambat kick-off sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, tindakan tersebut kembali terulang saat timnas Indonesia bertandang ke markas Cina pada 15 September 2024. Karena itu, FIFA tak segan-segan memberikan sanksi lebih keras. FIFA menjatuhkan sanksi denda sebesar 10.000 Swiss franc, 179 juta rupiah. Sanksi belum berhenti sampai situ. 2 staf di skuad timnas Indonesia juga ikut terkena sanksi FIFA. 2 orang yang dimaksud adalah Sumarji, manajer, dan Kim Jong Jin, asisten pelatih. Keduanya melanggar artikel 14.1 Kode Disiplin FIFA soal misconduct pada laga Bahrain versus timnas Indonesia, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Sumarji mendapatkan saksi larangan mendampingi tim sebanyak 1 pertandingan dan denda sebesar CHF 5.000. Sementara Kim Jong Jin dilarang mendampingi tim sebanyak 4 kali dan mendapatkan denda CHF 5.000. Daftar sanksi FIFA untuk timnas Indonesia. 10 September 2024. Laga, timnas Indonesia versus Australia. Kesalahan, kick-off tertunda. Sanksi, peringatan, 15 Oktober 2024. Cina versus timnas Indonesia. Kesalahan, kick-off tertunda. Sanksi, denda CHF 10.000, 179 juta rupiah. Staf individu. Sumarji. Laga, Bahrain versus timnas Indonesia, 10 Oktober 2024. Kesalahan, misconduct, artikel 14.1. Sanksi, larangan mendampingi tim 1 pertandingan dan denda CHF 5.000, 90 juta rupiah. Kim Jong Jin. Laga, Bahrain versus timnas Indonesia, 10 Oktober 2024. Kesalahan, misconduct, artikel 14.1. Sanksi, larangan mendampingi tim 4 pertandingan dan denda CHF 5.000, 90 juta rupiah. Jepang sudah terbang ke Jakarta tiba sore ini. Dan latihan besok untuk hadapi timnas Indonesia, Abroad datang terpisah. Media Jepang, Sponichi, mengabarkan bahwa timnas Jepang telah berangkat menuju Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang terbang pada Minggu, 10 November 2024,
pagi waktu setempat dan diperkirakan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu, 10 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Ponichi melaporkan bahwa Jepang baru akan menggelar latihan pada Senin, 11 November 2024, sore WIB sebagai persiapan untuk menantang tuan rumah timnas Indonesia. Hanya pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, beserta asistennya, dan 4 pemain Liga Jepang, Kosei Itani, Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, dan Koudai Takai yang terekam bertolak dari Bandara Haneda, Tokyo. Penyebabnya, mayoritas pemain Jepang berkarier di Eropa dan bakal bergabung dengan tim berjulukan Samurai Biru itu di Jakarta. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bersama 4 pemain domestik yaitu Kosei Itani, Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, dan Koudai Takai berangkat dari Bandara Haneda pada 10 November 2024, ditulis Ponichi. Sekine, yang dipanggil pada 9 November 2024 untuk menggantikan Shogo Taniguchi yang cedera, tampak tenang dengan senyuman di wajahnya. Di sisi lain, absennya Taniguchi dalam 2 pertandingan matchday kelima dan ke-6 grup C putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan buat timnas Jepang. Hajime Moriyasu kesulitan memanggil bek yang berkiprah di Eropa sebagai pengganti sepadan Taniguchi lantaran mepetnya waktu. Takai juga terlihat santai saat menuju gerbang keberangkatan, jelas Ponichi menggambarkan ekspresi para pemain Jepang di Bandara Haneda. Jepang bakal melawan timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 15 November 2024. Pemain dari luar negeri akan bergabung secara bertahap, dan latihan di lokasi akan dimulai pada 11 November 2024 sore waktu setempat, ungkap Ponichi. Skuad timnas Indonesia berkumpul siap hadapi Jepang. Sandy Walsh dan Justin Hubner susul Martin Paes gabung timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Pada Minggu, 10 November 2024, Martin Paes mengunggah video Sandy Walsh yang sudah tiba di hotel dan menjadi teman sekamarnya. Sementara Justin Hubner telah lebih dulu memposting video mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu, 9 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bahkan, Justin Hubner dengan Martin Paes juga sudah bertukar jersey di klubnya masing-masing antara Wolverhampton Wanderers U21 dan FC Dallas. Martin Paes telah lebih dulu tiba di Jakarta sejak beberapa hari lalu untuk melakukan syuting iklan skincare. Sebelumnya, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia telah menetapkan 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi, namun terancam berkurang 1 nama. Penyebabnya, Mees Hilgers mengalami cedera hamstring ketika membela FC Twente di Liga Belanda. Bek berusia 23 tahun itu kemungkinan absen memperkuat timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia berpeluang dibela oleh Kevin Dix, yang baru memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan sedang menunggu pengesahan perpindahan federasi dari FIFA. Hadapi Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dikabarkan baru akan memulai latihan pada Senin, 11 November 2024, meski jadwal berkumpulnya pada Minggu, 10 November 2024. Tim berjulukan Garuda itu akan meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 15 November 2024. 4 hari berselang, timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK dalam partai ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struwijk berapi-api tatap laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, "Kami ingin menang." Striker timnas Indonesia, Rafael Struwijk, berapi-api menatap laga melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Dia memastikan kemenangan jadi target timnas Indonesia dalam laga tersebut. Rafael mengungkapkan jalan terjal yang dialami timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir. Terkhusus dalam 2 pertandingan terakhir kontra Bahrain dan Cina pada Oktober 2024.
Ya, pertama-tama kami berada di grup yang sangat kuat, grup C. Jadi saya pikir semua pertandingan sulit, ucap Rafael Struijk. Namun, berkaca dari 2 laga terakhir, kita sebenarnya bisa mendapatkan 4 bahkan 6 poin, sayangnya melawan Bahrain kami sudah menang pada 90 menit, tetapi mereka mencetak gol di menit kritis, lanjutnya. Kemudian kami ke Cina dan saya pikir kami akan memenangkan pertandingan, namun itu tidak terjadi. Kami sedikit kesal dengan hasil itu, tutur Rafael Struijk. Terlepas dari itu, Rafael mengaku timnas Indonesia sudah melupakan hal itu dan fokus pada 2 pertandingan mendatang. Pemain Brisbane Roar itu menegaskan, skuad Garuda tak ragu menargetkan kemenangan kontra Jepang dan Arab Saudi. Dan jaga lupa komen berapi-api Sobat Widi Sport seperti semangatnya Rafael Struijk. Jangan lupa like, subscribe, komen, menurut kalian konten ini, supaya kalian mendapatkan konten terbaru.